الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para santri Dalwa kelas 1 aliyah yang saya cintai, dimanapun Anda berada, mulai detik ini saya akan memulai pelajaran tentang sirah Nabi Muhammad SAW untuk pelajaran tahun 1441 Hijriah tentang Nabi Muhammad SAW. Karena sirah Nabi Muhammad SAW ini sangat penting untuk dipelajari, sebab banyak orang-orang yang jauh, apalagi yang jauh dari memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Apalagi ada upaya untuk dijauhkan kaum muslimin dari Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang yang sengaja tidak cinta kepada Islam wal muslimin, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan agamanya dengan syariat yang akan dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan demikian Nabi Muhammad disebut dengan Khatimul Anbiya wal Mursalin. Banyak orang yang lengah dengan kata-kata Khatimul Anbiya wal Mursalin. Di antara manusia banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir biasa-biasa saja, kotor sebagaimana bayi-bayi yang lain. Katanya Nabi Muhammad ketika lahir tidak disertai oleh cahaya. Dengan alasan apa? Dengan alasan kalau disertai oleh cahaya, maka nanti akan ketahuan oleh pihak-pihak yang tidak cinta, yang sengaja ingin menghabisi, membunuh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu argumentasi mereka, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala percuma untuk mengadakan dan menciptakan dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Khatimul Anbiya wal Mursalin. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, sekalipun banyak orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad, dengan kekuatan apapun, dengan jumlah apapun yang akan ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi Muhammad, karena akan dicanangkan sebagai Khatimul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad SAW sebelum lahir itu sudah banyak tanda-tanda yang diketahui oleh masyarakat, baik masyarakat setempat ataupun masyarakat yang jauh dari daerah di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Termasuk diantaranya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tahu kapan Rasulullah SAW akan dilahirkan. Dengan tanda-tanda yang mereka ketahui, Nabi Muhammad SAW sebelum lahir ada kejadian yang datang dari Yaman, yaitu seorang yang bernama Abroha datang dengan bala tentaranya ke Makkah Al-Mukarramah
Tujuannya untuk apa? Untuk memadamkan, untuk menghentikan orang-orang yang datang ke Makkah yang tujuan mereka untuk bertawaf ke Ka'bah. Kemudian setelah mereka berencana untuk berangkat ke Makkah, mereka berhenti di beberapa tempat. Siapa yang menghalangi akan dibunuh oleh Abraha. Dan siapa yang tidak menghalangi, di mana Abraha melewati suatu kampung, tidak akan dibunuh mereka tersebut. Kemudian nyampailah ke tempat di mana tempat itu dinamakan, kalau nggak salah, di belakang Wadi Muhassir. Sebelum Abraha melaksanakan keinginannya, Abraha sempat bertanya kepada penduduk Mekah, siapa tuan dan kepala kota Mekah ini. Kemudian diberitahukan kepada Abraha bahwasanya yang ada di kota Mekah ini adalah, ketuanya adalah Abdul Muttalib, yaitu kakek dari Nabi Muhammad SAW. Di mana kakek Nabi Muhammad, ontanya sekian ratus, bahkan dikatakan 200 onta telah diambil oleh Abraha. Setelah Sayyidina Abdul Muttalib dipanggil oleh Abraha dan datang kepada Abraha, Abraha langsung minder melihat ketampanan, melihat wibawa yang dimiliki oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Kenapa? Karena di situ ada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang itu kalau melihat Rasulullah langsung, idza ra'ahu badihatan haba, langsung takut, langsung menunduk kalau melihat Rasulullah. Rasulullah belum lahir, itu cahaya sudah ada di mana? Sudah ada di kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abraha minder, berpapasan langsung dengan Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abraha bertanya, apa yang kau mau? Tanya kepada siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjawab, saya minta berikan kepada saya. Ana Rabbul Ibil. Kalau Anda mempunyai urusan dengan Ka'bah apa? Laha Rabb yahmiha. Dan kalau Anda mempunyai urusan dengan Ka'bah mempunyai pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Dia sendiri yang akan menjaganya. Adapun saya hanya sekedar orang yang mempunyai ibil. Apa yang diminta oleh Abdul Muttalib langsung diberikan kepada Abdul Muttalib, yaitu ontanya. Karena Abraha mempunyai niat yang buruk terhadap Ka'bah, karena ingin mengalihkan orang-orang yang tawaf supaya pergi pindah ke Yaman, karena Abraha telah membangun gereja, di mana gereja tersebut tidak dibangun di muka bumi sebaik dan sebagus gereja yang telah dibangun oleh Abraha. Itu tujuannya Abraha. Setelah Abdul Muttalib pulang dan menerima onta yang telah dikembalikan oleh Abraha, maka Abdul Muttalib meminta kepada penduduk Mekah untuk menjauh dari kota Mekah atau untuk menjauh dari Ka'bah. Tujuannya apa? Karena Abdul Muttalib khawatir nantinya akan ada azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Abraha dan sekutunya dan tentara-tentaranya ketika membongkar dan menghancurkan Ka'bah. Pergilah orang-orang Mekah menjauh dari Ka'bah
karena takut adab tersebut. Setelah mereka pergi dan Abroha sepakat untuk berjalan berangkat menuju ke Ka'bah. Ini onta yang ditunggangi oleh Abroha. Setiap diarahkan ke Ka'bah, dia berpaling. Ketika dia pas menghadap ke Yaman, dia lari kencang. Diarahkan lagi ke Ka'bah, berpaling lagi. Diarahkan ke Ka'bah. Kenapa? Karena hewan selain manusia ini makhluk Allah mempunyai sensitif yang kuat. Kenapa? Mempunyai rasa apa yang akan terjadi nanti. Kenapa? Karena niat pemiliknya adalah mempunyai niat yang busuk kepada Ka'bah yang nantinya akan menjadi kiblatnya Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ketika Abroha menunggangi gajah tersebut yang bernama Mahmud, sementara yang naik bukan Mahmud tapi Madmum, berjalan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung-burung kecil yang membawa 3 batu kecil, yang satu ada di mulutnya, yang 2 ada di kakinya. Begitu berangkat, tidak lama kemudian Allah Ta'ala mendatangkan burung tersebut, Tayran Ababil, lalu dilepaskan batu-batu itu, dan siapa yang terkena, dan pasti terkena, itu akan mati tempat, kecuali Abroha. Abroha tidak mati tempat. Kenapa? Karena dia merasakan betapa sakitnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia matinya bukan di daerah di mana burung melemparkan batu, tapi dia mati sampai hampir di Yaman. Ada yang mengatakan sudah nyampe di Yaman dia habis rontok tubuhnya. Inilah jika ada orang mempunyai niat jahat kepada apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar membawa berkah daripada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti jejak apa yang akan kita bahas nanti tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Para santri yang saya muliakan, mungkin ini dari sisi yang pertama. Insya Allah kita akan lanjut kembali setelah jeda yang akan kita lewati.